Halo semua, kembali lagi ke EPWB Channel. Dan seperti biasa kita lagi ngeliatin motor baru, sekaligus kita akan intip dikit-dikit motor ini. Karena sebenarnya motor ini sangat sensasional sih guys. Dengan mesin 125 cc, terus di kelasnya ini yang paling terjangkau. Harganya di bawah 30 jutaan. Kalau di Bali hanya 25 jutaan aja. Dan kerennya motor ini tuh udah bebek scrambler, yang dimana kalau pabrikan sebelah itu jual harganya itu di angka 80 sampai bisa lebih, sedangkan untuk Yamaha PG1 itu belum masuk ke Indonesia. Buat kalian yang tertarik dengan motor ini silahkan komentar di bawah. Oke, kita akan bahas mulai dari mana ya, dari depan dulu lah. Jadi untuk di bagian depan sini, motor ini udah dibekali dengan lampu full LED, termasuk lampu sennya dan termasuk bagian lampu sen belakang, semua serba LED guys. Terus untuk tempat plat di bagian sini, di sini ada tulisan WM Moto. Untuk pegangan bagian lampu sennya itu di bagian sini ya. Kerennya lagi, untuk suspensinya dia udah diisiin pelindung karet seperti ini, jadi untuk menghindari kotor di bagian ayun bekasnya bagian sini atau ayunan yang naik turun itu, ini lumayan sih. Motor-motor yang lain kan jarang ada yang kayak gini guys. Terus untuk di bagian sini ini bukan plastik ya, ini plat besi, jadi dia pakai plat besi dibuat sedemikian rupa kayak motor-motor scrambler, tapi ini bebek dengan mesin tiduran. Nanti untuk spesifikasinya kita spill ya. Oke, untuk bagian depan dia pakai pengereman cakram, sedangkan belakang dia masih pakai tromol. Bannya udah semi-semi tahu kayak gini, memang didesain untuk kalian petualang. Ukuran ban depannya guys, kita kepoin langsung. 80/90 ring 17 pakai jari-jari, jadi kemungkinan ini ada ban dalam ya, pakai ban dalam. Dan ya biasa motor-motor untuk seperti ini wajar pakai ban dalam guys. Untuk di sini ada mata kucing dan pengecatannya juga lumayan rapi untuk sebuah brand baru. Harganya juga paling terjangkau di kelasnya. Di bagian sini ada tralis untuk pelindung mesin. Mesinnya ini tiduran. Sebenarnya ukuran mesinnya itu 119, tapi di speknya ditulis 125 guys. Keren. Ini plat ya. Plat, jadi lumayan kuat. Kalau misalkan mau lebih aman lagi, ditambahin lagi guys, dilasin gitu besi, kayaknya lebih kuat lagi. Untuk pengereman itu seperti ini kayak motor-motor zaman dulu. Ini bagian tromol belakangnya tuh, gerakan. Nah ini udah adjustable ya untuk stepnya, dan keren, ada geriginya kayak gini. Di motor ini masih ada kickstarter, jadi meskipun ada starter elektriknya tapi juga masih ada kickstarternya. Di bagian sini ada pelindung untuk menghindari panas dari mesinnya. Terus knalpotnya dibuat kayak scrambler guys, scrambler. Tapi ada pelindungnya di sini, jadi kalian nggak usah khawatir untuk panasnya, itu terlindungi oleh cover ini. Di bagian sini ini plastik, tapi ini terbuat dari plat, cakep. Bagian sini ada tempat untuk naruh barang. Di sini ada tulisan WM Moto, dan ini sepertinya mesinnya udah injeksi sih kelihatannya. Untuk bagian swing armnya modelnya kayak gini ya, kayak punya motor-motor Jepang. Terus pengeremannya ini dia, tromolnya. Ukuran ban belakang itu 80/90 ring 17, jari-jari juga guys. Nah di bagian sini udah ada rak layaknya Honda GT yang harganya 80-an juta itu. Ini jauh lebih murah, bahkan sepertiganya harganya, karena cuma 25 jutaan aja kalian udah bisa dapat motor sekarang ini. Untuk joknya tunggal karena khusus untuk kalian yang belum punya pasangan. Kalau misalkan punya pasangan ya ini tinggal ngasih bantal atau mungkin apa yang bisa kalian pakai untuk duduk di sini guys, nggak masalah sebenarnya. Cuman ini biasanya lebih ke penikmat motor camping sih kalau aku lihat gitu. Nah kita ke bagian belakang ya. Bagian belakang juga ada lampu lightnya seperti ini. Jadi ini kalau ada orang nyalain lampu mantul ya. Terus lampunya ini mengingatkan aku sama WM Moto sebelumnya, yaitu WM Moto apa ya,
Wemoto Cup kalau nggak salah ya. Kalau salah silakan koleksi dah guys. Untuk lampu sennya kayak gini, sama seperti layaknya Wemoto yang motor-motor manualnya. Bagian platnya sebelah sini, di sini ada lampu juga. Tuh. Ini ada lampu. Terus di sini diberi action chrome ya, jadi tambah kelihatan klasik banget. Tapi di bagian sini ini bukan plat, ini plastik. Bang knalpotnya kayak gitu guys, tebel banget ya. Suspensinya dua kanan kiri untuk di bagian belakang. Belum ada tabungnya, tapi ini masih bisa dimodifikasi sih. Mungkin buat kalian yang pengen modifikasi bisa dikasih kayak Olins mungkin yang tabung itu kayaknya jauh lebih keren. Untuk rantainya sudah ada pelindung plastik di bagian sini. Di sini ada tulisan Forter 125. Untuk buka joknya lewat sini guys. Tinggal puter, nanti ini kebuka untuk kita ngisi bahan bakar. Cakep banget ya. Cakep banget. Nah ini untuk dongkraknya ada dua, dongkrak gandanya sampai yang tunggal di bagian kiri. Untuk transmisinya kayak motor-motor Honda zaman dulu guys. Nah ini juga adjustable. Terus di sini ada kabel untuk speedometernya juga. Oke, kita naik ke stang. Stangnya tuh kayak motor-motor sepeda gitu guys. Di sini ada dikasih list ya, dikasih kayak palang gitu. Ini guna banget sih untuk kalian misalnya mau pasang holder HP itu lebih gampang. Dan kalau misalkan kurang bisa dikasih rak yang di sini tuh. Ini masih bisa guys, keren. Untuk spionnya juga bulat, disesuaikan dengan kayak gaya-gaya retro scrambler gitu, motor-motor klasik zaman dulu. Hand gripnya juga lumayan proper, enak gitu dipegang. Terus ini kayaknya nggak gampang rusak seperti brand-brand yang sekarang. Itu aku lihat ininya sering banget, sering rusak. Di sini ada pas, lampu jauh, lampu dekat, ada hazard, lampu sen kanan kiri, terus klakson, terus ada engine cut off. Nah ini di sini tuh ada tombol. Jadi ini kalau di Eropa ini lampunya bisa dihidupin, dimatiin. Tapi kalau di Indonesia ini karena memang aturannya beda, ini hanya on terus guys. Gitu. Sini ada starter. Untuk handle-nya hanya di sebelah kanan ya, karena memang motor ini motor semi otomatis. Oke, kita sekarang nyalain untuk speedometernya. Nah untuk speedometernya itu lumayan informatif ya, dari mulai jam, terus ada ampere bensin, terus ada trip juga, ada RPM, dan juga ada ini kayak apa ya, ini mungkin aki kali ya. Dan ini bisa disetting karena ada pencetannya di bagian sini guys. Keren loh speedometernya. Kita nyalain. Nah ini kalau ditancepin ini kayaknya nyala ya. Ada pengecasannya juga. Nah untuk kuncinya tuh seperti ini. Kepol, harga 25 jutaan, terasa 80 jutaan. Coba kita hidupin, kita pengen dengerin suaranya ya. Mungkin penasaran dengan suaranya. Ini lampu depannya, dan ini pasnya nih. Terus kita lihat lampu belakangnya. Ini terang banget loh. Terang banget. Jadi gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Ini bisa jadi akan menjadi terkenal, atau mungkin bisa jadi akan jadi trending juga jika peminatnya banyak. Karena jauh ya harganya dibandingkan dengan brand-brand dari Jepang. Ini jauh lebih murah guys. Untuk mesinnya sendiri juga sudah 125, tapi aslinya 119 ya aku lihat tadi. Keren. Oke, mungkin segitu aja videonya. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.